Jadi yang maksud apa yang di dalam bumi ini itu adalah yang pertama, kemarin kita bahas apa? Wa idzal quburu bu'athirat, ketika kuburan-kuburan dibongkar. Dibongkar itu maksudnya apa? Disuruh bangun orang-orang yang ada di dalamnya, meskipun tulang-tulang. Dan wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dipertemukan kembali dengan raganya. Nah, ini di sini menggunakan bahasa yang lebih ekstrim lagi, ketika bumi dipaksa, ketika bumi dibentangkan bukan untuk ditinggali lagi seperti dulunya, tetapi di sini untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, sampai benar-benar tidak ada lagi. Jadi semua manusia nggak ada yang sembunyi dalam bumi, semua keluar. Wa adinat li rabbiha wa huqat, itu sudah diprogram, dititahkan, semua tunduk kepada Allah, dan demikian yang terjadi, mereka tunduk. Nah, masalahnya manusia ini tidak semuanya tunduk kepada Allah. Nah, lalu apa? Nah, ini dia. Di ayat ke-6 itu tema utama surat ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika, itu koma, famulaki. Wahai manusia, semua manusia di bumi ini semuanya bekerja keras, semuanya susah, semuanya tidak ada yang tidak susah. Famulaki, dan pasti mereka akan ketemu Allah. Apa filosofinya? Di dunia ini mau miskin atau kaya tetap susah. Yang miskin lihat kayaknya enak ya jadi orang kaya. Yang orang kaya juga gitu, enak jadi orang miskin. Jadi semua orang melihat bahwa pada posisi dirinya yang paling susah, sebenarnya semua orang seperti itu. Orang yang miskin susah, udah pasti nggak usah dibicarakan. Orang kaya susah juga, jangan dikira. Dia mikirin pajak, meskipun belum tentu bayar. Dia ngitung terus ya uangnya, progresnya dihitung, kekayaannya di sana dihitung lagi, dia ada cabang lagi dihitung lagi terus. Jadi orang-orang kaya itu sesungguhnya juga pikirannya banyak. Belum tentu orang yang memiliki kekayaan itu memiliki ketenangan. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, yang sering kita lihat kuli-kuli bangunan itu, dia di tengah terik matahari bisa tidur sampai ngorok. Nah, itu tidak mungkin. Kalau ada orang kaya lewat naik mobil, dia bisa jadi iri melihat itu, melihat orang tidur dengan santainya, sementara dia tidur harus membayar bodyguard, rumahnya harus dipasang alarm dan CCTV. Jadi semua orang pada dasarnya kadihun, semua orang pada dasarnya berjuang keras, semua orang pada dasarnya susah. Hanya saja angle orang itu, matanya tidak pernah melihat kepada dirinya sendiri, atau sebaliknya dia melihat dirinya dari sisi itunya, sehingga melihat seolah-olah orang lain itu lebih enak daripada dirinya. Yang masih baru datang, wah enaknya kalau udah lama di sini, gitu. Yang udah lama di sini melihat, wah enak kalau baru datang, dia ingat masa-masa yang dulu, gitu. Memulai lagi kaset kosong. Semuanya seperti itu, melihat sisi lain dari dirinya yang sebenarnya semua orang sama. Yang baru datang di sini menyesuaikan, menyesuaikan adatnya, cuacanya, makanannya, teman dan lain sebagainya, tempat tinggal. Demikian juga yang lama. Jangan dikira yang lama di sini juga wah enak, kemana-mana sudah bisa beradaptasi. Tidak juga. Semua orang di bumi ini kadihun ila rabbika, dan itu sesungguhnya mereka itu pelan-pelan mendekat kepada ajal. Ila rabbika itu maksudnya kepada ajal yang ditentukan Allah. Famulaqihi, dan pasti semuanya, orang yang susah, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang semuanya tadi yang dikatakan kadihun, bekerja keras dan susah itu, famulaqihi, akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Nah, sampai di sini titik. Nah, mengulas lagi pertemuan itu didahului dengan apa? Didahului dengan hisab di sini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, yang menerima raport dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, jadi si fulan maju, ini buku catatan kamu, dia enak. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan ditanya-tanya dengan pertanyaan yang mudah. Coba buka sampulnya, apa judul bukumu?
udah pergi, nah gitu. Itu apakah benar apakah benar itu adalah catatan amalmu? Mungkin bisa jadi dia tidak ditanya, sekedar dibagi rapot, udah mau kemana? Silakan pergi. Silakan, sudah disediakan jemputan, itu sudah ada mobil mewah menunggu di sana. Sementara yang terjadi sebaliknya nanti. Nah, sebelum itu wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan berkumpul dengan, di sini bahasanya ahli. Ahli itu aslinya adalah keluarga. Orang Arab itu kalau ucapan welcome-nya itu apa, ada yang tahu? Ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya apa? Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang bahasa kita. Sebenarnya ahlan itu adalah Anda kami anggap sebagai keluarga. Wa sahlan, semoga urusan Anda dimudahkan Allah di sini. Karena tamu kan, jadi tamu kan. Semoga urusan Anda di tempat sekarang ini menjadi tamu saya dimudahkan Allah. Ahlan sebagai keluarga. Maka wa yanqalibu ila ahlihi masrura, nanti dia komunitasnya itu menjadi keluarga dia. Kembali kepada kaumnya, kembali kepada orang-orang yang dulu dia bergaul, yang selama ini saya ingin membahasakannya dengan rekayasa kebaikan itu ya. Komunitas kebaikan itu nanti dianggap sebagai semuanya, sebagai keluarga besar. Entah itu satu warga negara, entah itu satu suku, tapi yang jelas komunitas kebaikan itu nanti disebut dengan ahl. Ahl itu artinya keluarga. Saya tidak tahu kalau Quran terjemah di situ disebutnya sebagai apa. Bisa jadi mungkin kaum ya. Kaum lebih umum. Kaum itu apa? Kan ahl di sini bisa yang paling sempit itu adalah anak, istri, paman dan sanak famili yang ditolak. Tetapi nanti di surga semua komunitas yang tempat dia bergaul dalam frame rekayasa kebaikan itu nanti disebut dengan ahlihi masrura. Nah, kemarin di sesi pengajian pemuda kita bahas kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan. Itu tiga hal yang berbeda. Betul ya? Sukses, bahagia, dan satu lagi puas. Sukses sama bahagia beda nggak? Kalau bahagia pasti sukses. Ada nggak orang bahagia nggak sukses? Ada. Ada kan? Ada nggak? Oh, kalau sukses pasti bahagia. Ada orang sukses nggak bahagia? Ada. Ada. Ada orang nggak bahagia sukses. Ada orang sukses nggak bahagia. Ada nggak orang nggak sukses nggak bahagia? Paling banyak. Jangan-jangan yang di sini merasa semua. Janganlah. Yang kita harapkan itu orang sukses juga bahagia. Nah, maka masrura itu meskipun di situ bahasanya mungkin gembira atau senang, itu kayak kita ketika sholat hayya 'alas shalah, yang kedua hayya 'ala falah. Pernah nggak merenung kenapa Allah ngajaknya gitu? Bukan hayya 'alas shalah habis sholat hayya 'alal amal, habis itu kita bekerja beramal. Tapi hayya 'alas shalah hayya 'ala al-falah. Falah itu apa? Kemenangan. Falah itu adalah kemenangan hakikat yang ada di sini. Meskipun orangnya mati juga mendapatkan kemenangan. Meskipun orangnya miskin juga mendapatkan kemenangan. Meskipun orangnya seolah-olah tertindas, dia mendapatkan kemenangan kalau sudah sholat. Hayya 'alas shalah itu. Kemenangan di situ adalah kemenangan batin, ketenangan, kepuasan yang jarang orang bisa maknai dengan sesungguhnya. Jadi lain waktu kita akan lebih runcikan lagi. Kemarin sudah kita bahas ya dengan para pemudi bahwa kesuksesan itu ada tangga-tangganya, ada parameternya. Sementara kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Anda tahu nggak kalau saya bahagia? Nggak tahu. Siapa tahu saya pura-pura bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah dirasakan oleh diri sendiri. Dia bentuknya abstrak, tetapi bisa dicapai dan direkayasa. Makanya kebahagiaan itu bisa direkayasa. Dan kebahagiaan itu tidak harus ditunggu. Jadi begini filosofinya yang kemarin kita sampaikan ya. Jangan sampai untuk membahagiakan orang lain menunggu bahwa diri kita bahagia. Siapa tahu dengan membahagiakan orang lain kita mendapatkan kebahagiaan. Nah,
Ada orang-orang tertentu yang kebahagiaannya itu adalah membahagiakan orang lain. Maka di sini ketika dia kembali kepada kaumnya, kebahagiaannya luar biasa. Bukan hanya karena dia masuk surga, tetapi kebahagiaannya berlipat-lipat. Ternyata begitu ke sana, oh ini dulu ketemu, oh ini dulu orang ngantuk tapi masuk surga juga. Nah, oh ini orang dulu kita yang begini masuk surga juga. Dia bahagia ketemu semuanya. Nah, kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan yang komunal, menjadi kebahagiaan kolektif, menjadi kesolehan kolegial, kebersamaan yang bagus sekali. Nah, itu luar biasa. Kebahagiaan yang seperti itu luar biasa. Beda dengan orang misalkan habis perang, semua pasukannya mati, tinggal dia hidup sendiri. Bahagia gak orang itu? Padahal sejatinya dia selamat kan harusnya bahagia. Ternyata dia meskipun dia selamat, dia sedih. Kenapa? Karena teman-temannya mati semua. Beda dengan yang ketika orang ini dia berseri-seri muka, meskipun dia menjadi orang terakhir masuk surga, dia akan sangat bahagia. Dan kebahagiaan itu dia akan disambut oleh teman-temannya. Nah, bedakan dengan yang satu lagi coba. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dia dikasih bukunya itu dilempar dari belakang. Dia sudah nunggu antri, tahu-tahu dilempar di punggungnya, suruh ngambil. Karena kalau dilempar punggung nggak mungkin suruh nangkep. Orang nangkep gini mah nggak bisa ya. Itu dilempar, sakit, otomatis bukunya jatuh, dia pungut. Dan orang-orang seperti itu apa yang terjadi? Fasawfa yad'u thubura. Dia belum tahu, tetapi sudah ada perasaan feeling. Wah ini kayaknya nggak beres ini. Begitu dilempar, yang lain dikasih dari tangan kanan, lemah lembut gitu. Dia dilempar buku catatannya, dia udah celaka. Suburo itu artinya, aduh apes saya, celaka banget saya. Padahal itu belum diapa-apain ya, belum dihisab. Lalu setelah itu wayasla sa'ira, dan dia akan dipanggang, dia akan dimasukkan neraka. Sa'ir di sini bisa berarti nama neraka betulan, bisa berarti di situ adalah api secara umum. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, ini kebalikan bahasanya. Kalau yang pertama tadi membicarakan sudah di surga. Yang kedua, dia membicarakan dulunya di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini beda ya. Jadi tidak selamanya kepuasan orang. Saya bicarakan yang ketiga ya, kepuasan. Kepuasan orang itu pada hal-hal yang positif. Dulu orang-orang ini dia gembira, senang ketika kumpul dengan komunitasnya. Foya-foya sampai malam dia minum-minuman. Habis itu dia berjudi. Itu kan orang gembiranya gembira semu, kepuasan. Ada orang yang puasnya melihat orang disisa, pukul sampai berdarah, ketawa dia. Ada orang seperti itu kan? Ada orang yang kepuasannya melihat penderitaan orang lain, hatinya sakit. Ada orang yang kepuasannya adalah ngomongin orang. Ada orang yang kepuasannya kalau sudah menyakiti hati orang sampai menangis, dia ketawa-ketawa. Nah, orang itu dengan komunitas yang buruk itu, dulunya dia di dunia seperti itu. Yang kemarin kita bahas apa? Menertawakan orang-orang yang beriman. Nah, ya, anak muda ke masjid, ntar dulu kalau udah 70 tahun. Nah, kita ini 18 tahun, ke masjid itu 81 tahun. Nah, itu ketawa-ketawa. Jadi dia orang-orang yang berusaha menjadi baik ditertawakan dengan komunitasnya. Karena kalau ketawa sendiri nggak asik itu. Tidak ada pada prinsipnya orang baik itu ditertawakan sama satu orang saja. Itu tidak asik. Misalkan nih, kita di sini nih baik-baik menuju rame-rame sini. Kemudian ada satu orang ketawa-ketawa, itu sudah pasti orang itu gila. Iya kan? Nggak mungkin dia yang dimaksud di sini. Dia akan menertawakan kita yang minoritas. Karena kemarin kaidahnya kan kalau ada kemungkaran merajalela, dia berubah menjadi ma'ruf. Kenapa? Yang sedikit itu menjadi mungkar, menjadi diisolasi oleh masyarakatnya. Nah, ketika melakukan kemungkaran yang sebenarnya baik itu ditertawakan sama orang-orang banyak. Ya, permisalannya masuk ya. Karena kalau satu orang tertawa tidak mungkin. Nah, dia ketika dulu ketawa-ketawa, dia dulu kepuasannya seperti itu, nanti di akhirat terbalik. Meskipun dia nanti menjumpai, nggak ada orang meskipun dia masuk neraka paling terakhir, loh di sini juga ya, nggak ada.
dia tidak mungkin tertawa. Ketika dia menjumpai kawannya sama dengan dia satu sel, dipanggal dengan hukuman yang sama, dia tidak mungkin mengatakan, ente di sini juga udah duluan. Tidak sempat dia tertawa seperti itu. Dia akan sakit, menangis, merasakan betapa menyesal. Yang ada, aduh kenapa kita di sini? Mereka menyesal. Karena masruro di sini adalah masa lalunya ketika dia di dunia. Innahu dhanna alla yahur. Dia sesungguhnya meyakini, dia tidak yakin kalau nanti dibangkitkan. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia dhanna itu meskipun aslinya mengira-ngira, tapi di sini artinya dia meyakini bahwa nanti tidak dibangkitkan. Bala, tapi yang terjadi, ya, kamu akan dibangkitkan. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Makanya kalau seandainya kita berbuat baik, perbuatan baik kita tidak dianggap oleh saudara-saudara kita, gak usah sedih. Allah yang melihat. Seandainya perbuatan baik kita tidak diketahui orang, tidak usah bersedih. Seandainya kita tidak pernah dipuji orang, tidak usah bersedih. Karena kemarin kita sudah bahas, kita itu di antara dua hal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, manusia di antara dua hal. Mana yang harus saya syukuri, saya tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, apakah karena kebaikan yang diketahui oleh orang-orang lain sehingga efeknya bagus buat masyarakat, ataukah Allah karena menutup aib saya sehingga mereka tidak lari dari saya? Jadi kita antara dua itu. Kalau seandainya semua kita tahu aibnya masing-masing di sini, nggak ada orang kumpul di sini. Ternyata begitu ya. Ternyata begitu ya. Ya situ juga begitu. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Makanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, itu melihat apa saja. Hal-hal yang baik dari kita, hal-hal yang buruk dari kita, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kemudian Allah mengambil sumpah. Allah bersumpah dengan mega yang merah waktu maghrib ya. Asyafaq itu dengan mega waktu maghrib. Wal laili wa ma wasaq, dan dengan waktu malam. Ketika waktu malam itu beranjak, ketika waktu malam itu makin gelap, ketika waktu malam itu semakin hitam. Wal qamari idza tasaq. Nah, malam yang gelap itu memerlukan apa? Al-qamar itu artinya apa? Bulan. Bulan ketika bulat itu dia seolah menjadi yang paling terang. Padahal sebenarnya penerangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya bulan itu juga sebenarnya nggak punya cahaya. Betul ya? Bulan itu hanya menyimpan cahaya dari matahari. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah ini kalau Allah sekarang judulnya menceritakan lapisan ya, dari datangnya maghrib, yang mungkin tidak di sini ya. Kalau di sini kan malam nggak pekat ya, di summer ya. Kalau ketika waktu normal itu maghrib, habis maghrib mega merahnya hilang, kemudian datang malam terpekat. Dan kaidahnya apa? Idza staddat dhalam iqtarabal fajr. Malam kalau sudah sangat-sangat pekat, itu tandanya sudah masuk waktu fajar. Nah, itu nanti kita tadabburi dalam surat Al-Fajr lagi. Nah, artinya apa? Manusia dia sudah senja. Senja itu jangan diidentikan dengan tua. Senja manusia itu sudah ada warning dari Allah, peringatan. Dia akan memasuki kegelapan yang sangat pekat, yaitu di alam kubur, alam penantian yang di situ tidak diketahui apa nasib dia dan bagaimana serta sampai kapan. Nah, Al-Qamar di situ sebagai penerangan yang dibutuhkan orang-orang yang ada dalam kegelapan. Nah, Allah mempermisalkan Al-Qamar ini dengan apa? Setelah ciptaan-ciptaan kita itu yang tobak itu berlapis-lapis ya. Tadi kan lapisan dari sejak maghrib, sore, maghrib, malam. Nah, fama lahum la yu'minun. Nah, Al-Qamar di sini bisa dimaksudkan adalah Al-Qur'an nanti. Fama lahum la yu'minun. Meskipun tidak ditafsirkan secara eksplisit, mengapa mereka orang-orang itu tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak mau sujud. Nah, padahal harusnya orang-orang yang berada dalam kegelapan itu memerlukan cahaya bulan. Harusnya kita yang berada dalam dunia ini memerlukan Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Tapi mereka justru kafir dan mendustakan Al-Qur'an. Dibacakan tertawa, dikasih nasihat melecehkan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita sembunyikan.
Kita menyembunyikan serapi-rapinya apa di depan Allah tidak akan berguna. Kita munafik, munafik itu justru akan menjadi semakin berat konsekuensinya kalau sudah dibuka oleh Allah SWT. Maka biasanya orang-orang munafik itu, ya kita tidak sedang, kalau membicarakan munafik itu seringnya kita menunjuk orang lain. Padahal kalau mau kita bertanya, pernah nggak dalam sejarah kita tahu jumlah orang munafik di zaman Rasulullah SAW? Ada yang tahu jumlahnya berapa? Nah, siapa saja mereka? Mungkin yang tahu hanya satu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Selebihnya tidak ada. Kenapa Allah rahasiakan orang munafik? Karena takutnya kalau Allah kasih tahu orang munafik baik di dalam Al-Quran atau dalam hadis, jumlahnya ada 10 misalnya, ada 100 misalnya, begitu mereka mati, dikhawatirkan nanti orang-orang mengira orang munafik sudah nggak ada. Kayak sahabat kan sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena itu sudah name, sudah tertentu orangnya itu bertemu Rasul, udah mati ya udah, sahabat sudah nggak ada sekarang. Tapi kalau orang munafik itu ditiadakan namanya sengaja, hanya dikasih tahu ciri-cirinya dan akan ketahuan sepanjang masa, dan orang munafik itu akan selalu ada. Makanya ketika membicarakan orang munafik jangan nunjuk orang lain. Jangan-jangan kita juga bisa termasuk di situ, naudzubillah min dzalik. Dan Umar bin Khattab sendiri menjadi orang yang khawatir. Karena yang tahu orang munafik waktu itu hanya satu, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Suatu ketika, jadi gampang kalau ada orang meninggal, sahabat itu Umar memperhatikan Hudzaifah. Dia sholat enggak? Oh dia enggak sholat, berarti dia orang munafik. Nah, suatu ketika penasaran, Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, boleh dong kasih tahu saya siapa sih orang-orang munafik? Karena itu yang tahu adalah Rasulullah ya, tapi dirahasiakan. Ternyata enggak marah Hudzaifah. Tidak boleh, ini saja Rasulullah SAW tidak boleh memberitahu kepada siapa. Nah Umar bin Khattab kemudian bertanya, oke, kalau enggak boleh sekarang, boleh enggak saya minta klarifikasi terakhir? Saya termasuk orang munafik atau bukan? Itu orang sekali Umar bertanya seperti itu. Apakah saya termasuk orang munafik? Dan dijawab oleh Hudzaifah, ini adalah pertanyaan kamu terakhir. Insya Allah engkau tidak termasuk orang munafik. Jadi kita harus khawatir apakah kita termasuk orang munafik atau bukan. Dan catatan-catatan orang munafik itu hilang bersama meninggalnya Hudzaifah bin Yaman. Jadi kita jangan merasa bahwa kita insya Allah sih gak jadi orang munafik. Betul, itu harapan kita. Tetapi jangan sampai sikap kita itu justru mendekatkan kita dengan kemunafikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita sembunyikan, fabasyirhum bi'adzabin alim, dan kasih tahu mereka, berikan mereka kabar akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ini dia tadabbur surat Al-Insyiqaq. Sekali lagi saya ambil tema utamanya adalah bahwa manusia siapapun dia bekerja keras dan susah di dunia. Itu satu. Yang kedua, perspektif masruro di sini beda. Yang satu perspektif idealisme ke depan terjadi, itu futuristik, dan yang satu lagi ada perspektif kebahagiaan masa lalu yang sudah terjadi. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu kepuasannya bukan hanya ketika dia menjadi orang yang diselamatkan dari api neraka, tapi berjumpa dengan kaumnya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kemarin kita istilahnya kita visualisasikan nanti kalau insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga, kemudian tiba-tiba orang yang kita kenal kok ada satu yang gak ada, itu harus dicari dia, ditanyakan kepada malaikat penjaga surga, ini saya punya teman namanya ini, di blok nomor berapa di surganya? Oh dia rumahnya jauh di sana. Oh nggak apa-apa, di sana mah nggak ada yang jauh di surga itu. Kalau selama tidak ketemu, dalam sebuah atharnya, mintalah tahu di mana keberadaannya. Kalau dia ternyata tiba-tiba ditakdirkan di neraka, semuanya meminta syafaat. Ini dulu orang baik kita kenal begini, dan syafaat itu bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan kebahagiaan kita nanti menjadi lengkap karena kita semuanya dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya sampaikan. 30 menit bersama surat Al-Insyiqaq. Kita bisa ada waktu 5 sampai 10 menit bisa dialogkan, bisa ada hal yang belum jelas ditanyakan atau dikomentari, atau mungkin ada hal yang perlu diluruskan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz atas ceramahnya. Ada yang mau ditanyakan?
Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya ayat ke-6 Ustaz. Iya. Ini kan ini itu bertemu dengan Allah. Itu apakah semuanya? Apakah hanya orang-orang baik aja? Kan setahu saya nikmat paling tinggi itu kan bertemu Allah gitu. Ya, mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dengan Allah yang dimaksud sebagai nikmat yang terbaik itu adalah melihat. Jadi kan ketemu belum tentu melihat. Jadi bertemu dengan Allah belum tentu melihat. Kalau nikmat terbaiknya adalah ketika seseorang bertemu bertatap muka dengan Allah. Seperti apa itu nggak bisa. Karena di dunia ini kita hanya dibatasi ruang waktu, sementara ketika nanti di akhirat masuk surga ataupun masuk neraka itu ruang dan waktu sudah tidak ada, dicabut. Itu kan makhluk Allah yang bernama ruang dan waktu. Itu hayalan orang sekarang kan gitu, mesin waktu dikembalikan, di stop gitu. Itu nanti terjadi di sana terang tapi gak tanpa matahari, tanpa listrik sehingga gak ada tagihan listrik. Jadi nanti semuanya itu stop. Nah, nikmat tertinggi adalah melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang kalau dipanggil presiden ke istana presiden kan bahagia ya. Tapi kebahagiaan yang paling tinggi itu ketika yang nyambut sendiri adalah presiden, bisa bertatap muka. Nah, ketemu presiden itu identiknya dengan tatap muka, tetapi famulaki di sini artinya bukan ketemu Allah. Jadi semua orang akan kembali kepada Allah. Berjumpa itu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, model nanti pengadilan dia bersama Allah itu langsung atau tidak, itu berbeda-beda pendapat. Nah, karena pada dasarnya yang mengadili itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam tanda kutip nanti dalam surat Al-Fajr kita akan baca wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat itu dibarisin satu-satu, dikasih tugas masing-masing. Bisa jadi itu nanti yang melakukan investigasi itu adalah para malaikatnya. Ketemu itu mempertanggungjawabkan. Misalkan begini, kalau dalam mafia-mafia obat-obatan ya, satu misalkan dia menghilangkan satu kartel, satu kontainer obat yang harganya miliaran misalnya, kamu harus mempertanggungjawabkan di depan bos. Mempertanggungjawabkan di depan bos itu bukan berarti ketemu langsung dia. Dia diadili dulu di atas, sudah bertingkat-tingkat, disiksa di situ, habis itu dibunuh bisa jadi. Nah, ketemu langsung itu pada saat dia sudah telar-telar dia ketemu sama bosnya, tapi habis itu mati. Nah, tapi tidak menikmati pertemuan itu dengan Allah SWT. Bisa jadi dia melihat tapi tidak tahu hakikatnya bosnya siapa. Gitu. Nah, seseorang yang divalidasi ketemu Allah langsung itu hanya orang-orang yang beriman dan masuk surga. Sementara nanti orang-orang yang penduduk neraka dia tidak ketemu langsung, tapi dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tidak bisa disepertikan karena itu di akhirat. Karena nanti dia juga ditanya, mereka bertanya, "Kenapa kami masuk neraka? Padahal kami orang baik." Nah, Allah ngasih jawaban. "Kenapa kami begini?" Allah ngasih jawaban. "Kenapa begini?" Allah ngasih jawaban. "Dulu siapa?" Kami kan ini kan nanti ya, orang-orang itu kan berdebat. Kami masuk neraka tuh gara-gara dia. Nanti orang yang dia juga, oh bukan ya Allah, itu urusan dia, kenapa ngikutin saya? Ada ya nanti dalam surat Al-A'raf itu orang-orang saling menyalahkan ketika dia masuk neraka. Nah itu saya hanya memvisualisasikan sedikit, saya kira lebih dari itu, dan pertemuan yang paling tinggi itu terjadi ketika di surga. Nah, pertemuan yang masuk di sini orang-orang kafir, di sini semuanya bukan hanya orang kafir, ya. Manusia akan berkembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Dia ketemu bisa jadi kayak kita di balik pintu bisa ngomong itu kan ketemu juga sudah kan. Tapi wujudnya seperti apa kan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu menjawab. Silakan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuduh itu kan nggak boleh ya Pak Ustadz. Terus kalau seumpama Menuduh. menuduh yang tidak ada kenyataannya,
Tetapi kalau dalam konteks bercanda, orang yang dituduh itu tahu itu bercanda, terus itu gimana Pak Ustadz? Apa tetap nggak boleh main gurauan pakai tuduh-tuduhan yang apa, orang yang sama-sama ngerti kalau itu cuma gurauan aja? Bergurau itu sebenarnya ada batasnya. Pertama, kalau bisa tidak ada kebohongan. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Meskipun kadang ya, mohon maaf, kita karena saking akrabnya kadang memanggil dengan panggilan yang sebenarnya tidak layak, habis itu ketawa. Nah, orang tidak dalam kondisi prima hatinya. Pada saat dia tidak ada masalah, itu nggak ada masalah. Mau dihina kayak apa, ini yang menghina sahabatnya. Tapi dalam kondisi ada sedikit sakit, itu bisa jadi masalah. Makanya sebaiknya gurauan-gurauan, baik itu tuduhan, baik itu menjuluki dia dengan nama yang apa, yang sebenarnya kalau mau jujur bisa jadi dia tidak suka karena sudah terlanjur dikasih nama itu, ya udah saya terima aja. Orang maksud saya protes, nah itu bisa mengakibatkan mengganggu hubungan tautan hati yang kemarin kita bahas itu, ukhuwah. Nah, maka sebisa mungkin gurauan yang mengarah ke sana itu diminimalisir. Dosa atau tidak, nah itu urusan Allah kalau sudah bicara gitu. Standarnya kan kita tahu, ini hati kita mengingkari, ini perbuatan yang tidak baik atau tidak, itu kita tahu. Maka sebenarnya nanti orang-orang anak-anak muda cenderungnya begini, ya hidup kita jadi garing dong, kita dikit-dikit nggak boleh ketawa, dikit-dikit nggak boleh bergurau. Bukan itu maksudnya. Bergurau itu boleh, dan justru kita dianjurkan untuk rileks dalam beberapa hal. Dan justru kalau orang itu keras terus, tegang terus, atau dia seolah-olah serius terus, nah itu yang akan mengakibatkan dia menjadi bosan. Nah, tapi jangan juga disalahpahami begini. Kemarin kan sudah saya bahas juga ya, saya sudah 20 tahun jadi orang baik, mau variasi 1 tahun jadi orang gak baik. Nah itu juga jangan, karena kita tidak tahu pada saat kita tidak menjadi orang tidak baik itu balik lagi atau tidak, balik lagi jadi orang baik atau tidak. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita bervariasi ingin menjadi orang tidak baik itu ajal datang atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Makanya kita natural aja. Kalau orang memang nyatanya dia memerlukan hiburan dengan seperti itu, dan orang itu akan beda ya. Kadang ada orang yang hobinya harus main musik jingkrak-jingkrak, itu melihat dia refreshing kayak gitu ya. Kita nggak bisa. Itu yang tadi saya bilang kepuasan orang beda-beda. Masa saya bilang kepada orang yang mancing, kan bisa geleng-geleng kepala, ini orang ngapain 3 jam di sini belum tentu dapat 1 ikan, mendingan ikut saya ke pasar 10 menit dapat ikan sekarang. Gak bisa saya bilang gitu, karena kata dia kepuasannya bukan di situ. Saya bisa mengkritik orang yang mancing itu, tetapi masing-masing memiliki kepuasan yang beda-beda. Nah, kepuasan kita itu jangan sampai menyakiti orang lain. Kepuasan kita yang membuat tertawa jangan sampai membuat orang lain terluka. Kepuasan kita jangan sampai menyalahi aturan Allah. Saya puas tuh kalau sudah minum 3 gentong. Nah, saya puas kalau sudah melecehkan orang lain, itu jangan. Berarti kita ganti kepuasan kita dengan yang sebisa mungkin menjadi baik. Makanya nanti ada orang, contoh misalkan di Gaza yang sekarang dibombardir sama Israel itu. Ketika saya ke sana itu, mall yang paling besar itu sepi sekali. Tetapi begitu masuk maghrib, itu masjid-masjid sekecil apapun masjidnya, anak-anak di situ menghafal Quran. Dan ternyata memang mereka refreshing. Di sana tidak ada PlayStation, nggak sempat orang-orang itu bergurau seperti anak-anak kecil, manja seperti anak-anak kecil. Jadi refreshingnya itu ngapal Quran. Makanya mau ditangkepin, mau bapaknya mati, mau bapaknya diambil, dipenjara, diusir, itu anak-anak kecil itu tetap produktif menghafal Quran. Karena refreshingnya seperti itu. Kita kan nggak masuk akal anak sekecil itu menghafal Quran. Kalau di kita luar biasa. Kalau bagi mereka biasa saja. Kenapa? Karena memang lingkungannya seperti itu. Kalau seandainya misalkan dari satu kampung ini ada 20 anak kecil, 18-nya refreshingnya gitu, 2 ini akan mencari refreshing lain, dia nggak punya komunitas. Nah ini dalam tanda kutip terpaksa refreshingnya kayak gitu. Di sini juga saya yakin ada hal-hal yang
refreshingnya hampir sama. Tadinya dia tidak enjoy di dunia itu, tapi karena melihat yang lainnya kayak gitu, bisa jadi itu akan dia masuk ke sana. Maka diusahakan sebisa mungkin tidak menyakiti. Kalau kita bergurau, tidak berdusta, tapi menyampaikan ya seperlunya aja lah. Bergurau itu jangan keterlaluan. Tapi kalau hidup tanpa ada gurauan, tanpa ada hal-hal yang membuat hati kita tertawa, itu juga garing jadinya hidup. Tapi jangan berlebihan di situ. Karena kalau menangis tertawa terlalu banyak, dikhawatirkan nanti kita suatu ketika akan menangis terlalu banyak. Itu saya kira ya. Mudah-mudahan kita sambung dalam kajian besok pagi di surat berikutnya. Kita cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tarawih surat An-Syiqqah hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, bisa diamalkan, bisa disebarluaskan kepada teman-teman kita. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.